Aku adalah pewaris perbuatanku sendiri, aku adalah lahir dari karmaku sendiri dan seterusnya. Abin Hapacawekana yang selalu kita bacakan. Tetapi kita juga makhluk sosial. Kita nggak bisa muncul sendiri, kita tidak bisa berhasil sendiri, kita tidak bisa sukses sendiri, nggak bisa. Kita membutuhkan orang lain. Sambuddhasa samagganang taposuko. Usaha dari mereka yang telah bersatu adalah sebab kebahagiaan. Para ibu bapak yang saya hormati, saudara-saudari serta hadirin sekalian yang berbahagia di dalam Dhamma, sudah pulang kampung? Kampungnya jadi kota ya? Atau malah yang dari daerah liburan ke kota? Ya, masih dalam suasana tahun baru Imlek yang berbagai macam festival, berbagai macam hari raya, itu banyak terjadi karena faktor topografi. Banyak terjadi karena faktor alam. Karena manusia bagian dari alam. Kalau di Buddhis, faktor alamnya adalah bulan purnama, padang bulan. Ya, jadi kalau zaman dahulu karena listrik belum ada, ketika malam yang gelap terang bulan itu sangat asik sekali. Ya, kalau sekarang bisa, cuma memang ada lawannya lampu listrik itu. Jadi padang bulannya kurang kentara. Tetapi kalau pas dapat yang gelap, padang bulan, nah itu beda dengan hari-hari yang lain. Nah demikian juga dengan tradisi dan kebudayaan Imlek. Terjadi juga karena faktor alam. Dan kalau dari sisi Buddhis, kita punya alasan yang sangat besar, alasan yang sangat mendasar, ikut merayakan tradisi Imlek. Karena Buddhisme di Tiongkok punya histori yang sangat panjang, punya histori yang sangat kuat, dan punya historis yang sangat bagus sampai sekarang. Ya, bahkan sejak Tibet diambil alih oleh China, ya, tahun 50-an, 60-an, malah berbalik. Banyak orang-orang Tiongkok yang suka spiritual, akhirnya mereka menjadikan Tibet menjadi salah satu kiblat. Karena di Tibet ajaran-ajaran Buddha masih tersimpan dengan baik sampai sekarang. Ya, jadi historisnya dari India, ya, mereka mengalami masa kejayaan di beberapa dinasti, di beberapa kekaisaran. Kemudian zaman berlalu, ketika zaman modern, malah mereka banyak menggali ajaran dan filsafat Buddhis dari Tibet. Karena Tibet sudah bagian dari Tiongkok, artinya mereka ke sana nggak perlu visa. Bahkan ikut sebagian besar sistemnya dari China. Nah, ketika kemarin 29 ya. Ya, 29 disepakati pergantian tahun baru dalam kalender Tiongkok kuno, ya, sampai sekarang masih digunakan oleh mereka. Kita sering mendapat ucapan, stiker-stiker, ya, Happy Chinese New Year, ya begitu ya. Ya sebenarnya kurang tepat. Zaman sekarang kurang tepat. Kenapa? Karena orang Korea nggak mau disebut sebagai orang Chinese. Orang Jepang nggak mau disebut sebagai orang Chinese. Orang Vietnam tidak mau disebut sebagai orang Chinese. Sebagian orang Thailand tidak mau disebut sebagai orang Chinese. Memang mereka punya keturunan orang Tiongkok. Tetapi zaman sudah berubah. Mereka mengatakan, oh saya orang Vietnam, oh saya orang Korea, saya orang Jepang. Ya, orang Taiwan masih Taiwan. Saya orang Thailand. Orang Indonesia belas.
Ya. Tiongkok bukan, India bukan, ya sudah keturunan. Ya. Sehingga lebih tepat kalau kita mau menyampaikan ucapan, ya Happy Lunar New Year. Ya, atau selamat tahun baru Imlek. Imlek itu penanggalan lunar, lunar itu bulan. Kenapa banyak peradaban kuno yang bertahan sampai sekarang, bahkan bagus, itu menggunakan kalender lunar, bukan solar, solar itu matahari. Karena ini kembali ke zaman dahulu, karena fenomena alam yang paling mudah diamati untuk menandai waktu, untuk menghitung waktu adalah bulan. Coba kalau matahari, sunrise, timur. Terus siang, sore sunset. Besok sunrise, terus begitu aja kan? Matahari ya begitu aja. Boleh dibilang mirip. Pagi sunrise, tengah hari, sore sunset, tenggelam. Pagi fajar muncul, tengah hari, sore sunset, tenggelam. Begitu aja matahari. Tapi bulan, ketika tidak ada bulan sama sekali, langit berbintang-bintang, oh nggak ada bulan, oh bulan mati, bulan gelap. Besoknya bulan kecil, kecil, sabit. Sabit, separoh. Tambah besar, sampai bulan purnama. Pernah ngamati itu? Karena bulan paling mudah diamati perubahannya, perbedaannya berikut rasi bintangnya, nah makanya banyak sekali peradaban kuno, bahkan sampai sekarang, menggunakan sistem penanggalan lunar. Ya, yang kemudian istilah lainnya adalah Imlek. Imlek adalah penanggalan lunar. Meskipun lunar sekarang ya ada sedikit mix dari solar, sedikit. Ya, sedikit. Ya. Salah satunya ada lun, ya, ada adika masa. Ya, tahu lun ya? Ya, ya sekitar 4 tahun sekali, ya. Kalau di Masehi ada di solar ada kabisat, nah, di lunar ada lun. 1 tahun ada 13 bulan supaya tetap sinkron, supaya tetap cocok. Nah, karena pakai penanggalan bulan membuat stabil, membuat pergerakan purnamanya itu atau bulan gelapnya itu, ceit capgonya itu tidak berbeda jauh. Makanya kalau kita pakai kalender sekarang, uposatanya Buddhis dengan purnamanya Imlek, kadang bareng, kadang duluan, kadang beda sehari, ya karena masih penanggalan lunar. Ya gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengucapkan zaman sekarang, ya lebih tepatnya selamat tahun baru Imlek. Selamat Happy Lunar New Year. Minggu lalu saya waktu ada yang jemput di stasiun nganter ke wihara, pas radionya nyala. Nah, radionya nyala lagi reportase. Nah, reportasenya orang Indo lagi live komunikasi ya dengan reportase orang Tiongkok. Orang Tiongkok beneran. Ditanya, bagaimana sana suasana tahun baru? Nah, dia cerita dengan bahasa Indonesia yang sudah bagus. Sudah bagus. Dia cerita, dia selalu menyebutnya Imlek, Imlek, Imlek. Nggak pernah menyebut tahun baru Cina. Chinese New Year. Padahal dia orang Cina asli. Ya, karena memang Imlek ini sudah diterima, sudah dirayakan, bahkan sudah masuk ke semua lini. Berbagai macam bangsa ikut merayakan tradisi Imlek. Bahkan berbagai macam agama dan budaya pun juga mix dan merayakan tahun baru Imlek. Karena aslinya adalah kebudayaan yang bagaimana ya kalau ada historisnya, ada kaitannya itu seperti Buddhis itu sangat kuat, Buddhisme di Tiongkok terutama. Bahkan yang tidak punya kaitan pun yang dahulu melarang
Sekarang barongsainya masuk. Ya, rekam jejak digital tidak begitu saja bisa dihilangkan. Kalau kita pelajari sejarah di masa lampau di Indonesia, ada beberapa itu yang terang-terangan melarang. Beneran melarang. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Tapi zaman berubah, zaman berkembang, sekarang malah nyuruh. Malah membuat perayaan tahun baru Imlek. Nah itulah. Kenapa? Karena aslinya adalah kebudayaan. Ya memang nanti ada filsafat Konghucunya, ada filsafat Taunya, Taoismenya, ada filsafat Buddhisnya. Ada nilai-nilai yang saling mendukung, saling support dalam tradisi perkembangan tahun baru Imlek. Nah, di Asia, sinkretisme, asimilasi itu sudah sangat biasa. Sangat biasa. Ya. Ditambah penyesuaian dengan zaman. Ya. Contoh di kita nih, di Indonesia, kita sebagai Buddhis. Di India, kemudian menyebar ke luar India. Nah, di negara Buddhis, wihara paling rame ketika Cait Cabgo. Ya karena memang itu hari pentingnya sejak zaman Sang Buddha. Bulan gelap dan bulan purnama. Kalau dikaitkan dengan sila, menjadi uposatha sila. Sampai sekarang negara Buddhis masih berjalan. Jadi wihara rame, tapi paling rame ketika Cait Cabgo. Bulan gelap dan bulan terang. Tapi kita di Indonesia, wihara rame Minggu. Entah Cait Cabgo enggak, pokoknya Minggu. Kenapa? Ya karena dapat liburnya Minggu. Itu juga udah bagus sekarang. Masih udah bagus dapat libur. Biasanya lembur, eman-eman, ngumpulin cuti. Nah ini contoh perkembangan yang menyesuaikan dengan situasi. Jadi boleh dibilang sepenuhnya murni? Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa saklek sepenuhnya seperti zaman dulu, tidak bisa. Mengalami penyesuaian. Tinggal penyesuaian ini positif, sehat, baik, bermanfaat, ya, masuk akal atau tidak. Itulah kenapa kita menggunakan pikiran dengan baik. Contoh lagi, ya kita berbicara lingkup Buddhis saja lah yang gampang supaya mudah dibayangkan, mudah lebih dekat. Jubah ini. Saya punya keyakinan jubah yang sekarang dipakai para biku Theravada tidak selebar ini. Ini minimal 2x3. Lebarnya 3 meter, tingginya 2 meter. Rata-rata. Kan nanti menyesuaikan semakin tinggi orangnya, ya jubahnya semakin tinggi juga. Kenapa? Karena zaman dahulu kain itu masih ditenun. Pernah lihat orang nenun kain? Bikin kain dari benang ya, bahkan benangnya dari kapas, kapasnya juga ditanam sendiri, lama memang. Sudah jadi benang, kalau sekarang sih beberapa suku saya lihat, ya benangnya beli. Ya kalau bikin sendiri mau kapan jadinya? Beli yang suruh gulungan gede itu, kayak di konveksi itu, kayak di garment, beli mereka. Pak, Bu, kok nggak bikin? Lama. Ya memang lama. Nah karena masih tradisional, belum ada mesin, ya mereka nanam kapas, kemudian atau bahan-bahan untuk jadi benang, membuat benang, kemudian baru nenun. Ditenun. Masukin satu-satu kan, stok. Satu lagi. Wah, lama sekali. Nah karena lama, ya memang tidak selebar ini. Mungkin zaman dahulu cuma diselampir kayak aja. Ya. Kenapa? Karena kain masih sangat langka, kain masih sangat berharga. Nah zaman sekarang karena dengan berbagai macam modifikasi, dengan berbagai macam keperluan dan dukungan situasi, jubahnya jadi lebar. Nah jubah lebar ini juga punya manfaat yang lain. Ya, kadang kalau ke daerah-daerah, ya, nggak ada alas tidur, jadi alas tidur. Nggak ada selimut, jadi selimut. Nggak ada hordeng penutup, jadi hordeng. Wah multifungsi dong. Kalau bisa menggunakannya. Nah itu contoh. Ini kalau saklek ke zaman dulu, wah ada hal-hal yang nanti tidak nyaman. Contoh lagi angsa itu.
bukan angsa binatang, angsa kain penutup dada. Di zaman dahulu tidak ada. Bahkan Sang Buddha dari wihara nih, pagi-pagi mau pindah cara, mengumpulkan dana makan pindah patah. Dari wihara ke batas desa, mau masuk desa, itu masih telanjang dada. Masih telanjang dada, jubahnya diselampir ke. Kenapa? Eman-eman, jubahnya diawet-awet. Jubah langka, kain langka. Masuk desa baru pakai jubah. Jadi dari wihara ke batas desa itu telanjang dada. Bahkan tahun 50-an di Bali itu bukan hanya laki-laki, wanita masih telanjang dada. Tahu dari mana? Itu foto-fotonya, lukisan-lukisan, dokumentasi jadul. Di internet juga ada, silahkan dilihat. Kenapa? Ya karena saat itu biasa. Lah sekarang, biku telanjang dada sama telanjang dada, diusir. Dianggap orang stres. Enggak sopan, enggak elok. Itu penyesuaian. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh ini, ya sepenuhnya murni tidak ada. Tidak ada. Penyesuaian yang masuk akal, penyesuaian yang bermanfaat. Termasuk kembali kita merayakan tahun baru Imlek. Yang tadi sudah kita ketahui bahwa banyak sekali peristiwa, banyak sekali hari raya, banyak sekali momen muncul tidak lepas dari fenomena alam. Dari situasi geografi yang ada. Demikian juga tahun baru Imlek. Kalau sejarahnya, ya, awal cikal bakal Imlek itu dirayakan sudah 4.000 tahun lebih. 4.000 tahun lebih. Tapi dikalenderkan, ya, dicatat menjadi sistem kalender baru 2.500-an. Gitu. Jadi sudah lama sekali. Nah, tidak lepas dari kondisi setempat. Secara umum di Tiongkok itu ada 3 musim. Ada 3 musim. Ada sih yang 4 musim tetapi lebih kecil. Lebih dominan 3 musim. Musim panas, musim hujan, musim dingin. Ya, nanti musim seminya itu, ya musim seminya itu ya sebenarnya musim panas. Gitu. Jadi sesudah musim dingin. Nah, di zaman kuno dengan teknologi masih sangat terbatas, ketika musim dingin, winter ya, bahkan kalau yang di utara itu sampai salju, itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat menyulitkan. Bahkan musim dingin yang mematikan. Kalau pernah ke suatu daerah yang ada winter, ya, belum sampai salju, winter saja, itu sudah tidak nyaman. Kabutnya, ya bahkan kalau winter itu matahari nggak ada harga dirinya. Ya. Belum semenit dia keluar, hilang, ketutup sama kabut. Padahal di atas kabut itu matahari cerah sekali. Tapi karena cuaca, karena musimnya musim dingin, hampir tidak ketemu matahari. Kalah dengan kabut. Itu baru kabut dan angin yang sudah bikin tidak nyaman. Ini kalau sampai ekstrim, seperti di India sampai sekarang, apalagi di Himalaya musim dingin. Nah itu benar-benar sangat merepotkan. Sangat menyulitkan, bahkan mematikan. Ya. Nah, kalau suatu ketika ke India, ya di India kan paling nyaman musim dingin tuh. Mulai dari November, ya November, Oktober akhir, November, Desember, Januari, Februari itu secara umum musim dingin. Itu banyak sekali orang Himalaya ke India, yang Buddhis ke Buddha Gaya. Tujuan utama mereka bukan sembayang, bukan pilgrim, bukan nyelamatin diri. Musim dingin. Musim dinginnya benar-benar mematikan. Zaman sekarang ya, zaman teknologi udah canggih. Apalagi zaman ribuan tahun yang lalu. Nah, karena musim dingin yang begitu mematikan, nandur nggak bisa. Mau nandur apa? Ya, kalau salju semua mau nandur apa? Ya, kalau salju ya mengawetkan waktunya. Makanya beberapa muncul makanan-makanan yang kemudian terkenal, jenis asinan. Orang Korea punya apa? Nah itu. Kenapa? Ya karena nggak bisa nanem, nggak bisa nandur sayuran, nggak bisa nanam makanan untuk dikonsumsi. Adanya makanan musim dingin hasil pengawetan, hasil fermentasi.
Contohnya asinan. Kenapa? Karena sangat merepotkan, sangat mengganggu, bahkan mematikan. Nah, karena obat-obatan yang masih terbatas, ya, teknologi terbatas, ya, alat penghangat masih terbatas, adanya cuma pawon, ya, pawon dapur, ya, tungku itu. Nah, mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang tidak kuat, mereka-mereka yang tidak fit, mereka-mereka yang tidak punya alat pendukung untuk melewati musim dingin yang mematikan itu, ya meninggal. Meninggal. Nah, cuman karena belum tahu penyebabnya, kemudian animisme, dinamisme, siamanismenya masih kuat, mereka mencari kambing putih. Ya, kalau kambing hitam kan ini, kepala hitam ada ubannya dikit. Cari kambing putih. Mencari pembenaran untuk menyalahkan yang lain. Padahal itu adalah murni dari cuaca, murni dari musim, murni dari iklim. Nah, muncul legend kan, ada Nien, ada monster yang makan, yang ngambil, sehingga orang itu pada mati ketika musim dingin. Padahal bukan monster yang ngambil, yang menculik atau mematikan orang-orang itu. Nien itu sebenarnya adalah musim dingin yang mematikan. Nah, sehingga ketika melewati musim dingin yang mematikan, ya, udah mulai mencair dan sebagainya. Nah, mereka menyebutnya kok nien, melewati nien. Nah, lidah orang lokal, orang Jabodetabek nyebutnya konyan. Kok nien, konyan. Pernah dengar konyan? Ya, konyan itu Sinca. Tahun baru Imlek. Ya mungkin Hokian kali, Hokian yang udah belok. Sama Surabaya juga ngomong dialek Hokian itu ada M-nya. Cemban, Gomban. Apalagi pokoknya ya karena menyesuaikan lidah lokal. Gitu. Jadi melewati musim dingin yang mematikan kemudian menjadi festival. Jadi karena musim dingin yang begitu merepotkan, yang begitu ekstrim bahkan mematikan, mereka-mereka yang melewati musim dingin itu bersuka cita. Happy. Sudah melewati musim yang sangat ekstrim. Ya kalau banjir masih bisa diatasi. Panas masih bisa diatasi. Panas nyemplung aja ke kali. Adem udah. Ya. Musim hujan ya bikin aja. Yang tinggi-tinggi itu rumah panggung dan sebagainya. Ya, bikin perahu dan sebagainya masih bisa diatasi. Tapi kalau musim dingin sampai salju ekstrim semuanya beku. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Lari ke gua. Guanya ambruk ketutupan salju. Mati-mati juga. Nah itu. Nah karena mereka bisa melewati musim dingin yang mematikan, mereka menjadikan festival. Ya, menjadikan festival, menjadikan keceriaan, datang musim semi, ya, istilah mereka musim semi. Nah, yang tidak dapat melewati musim dingin yang mematikan, ketemunya saat cengbeng. Tapi ketemunya di kuburan. Yang meninggal? Ya. Nah, karena disambut dengan sukacita musim yang begitu mematikan, lambat laun menjadi hari raya. Menjadi festival. Bahkan ada simbolik-simbolik floranya. Kalau musim hujan itu model bunga dahlia. Ya, enggak tahu persis sama atau tidak, atau mungkin dahlianya memang dari Tiongkok. Tahu bunga dahlia itu yang ada kentosnya? Ya, yang bunganya cerah, merah, ya. Ada yang ungu, ada yang kuning tua. Tidak tahan lama tapi cerah sekali. Menjadi ikon lukisan-lukisan kuno. Ya nanti tanya Google dah ya. Nggak tahu pohonnya mungkin. Itu musim hujan. Musim panas simboliknya bambu. Coba ingat, lukisan Tiongkok kuno identik dengan banyak bambu. Kalau kita musim panas di bawah kebun bambu, itu kelebihan air bambu itu dikeluarkan di ujung daunnya. Jadi seperti AC alami. Adem sekali. Bahkan beberapa jenis bambu dia menyimpan air. Jadi kalau suatu ketika di hutan atau tersesat nggak ada air dan sebagainya, cari aja pohon bambu. Siapa tahu itu jenis bambu yang memang di ruasnya menyimpan air. Itu diminum segar sekali. Tidak kalah dengan mata air. Simbolik musim panas, bambu. Simbolik musim dingin, jenis bunga sakura.
Yang salah satu istilahnya disebut meiwa. Ya, meiwa. Mei-nya itu bunga ya? Huanya. Ya, berarti nggak ngantuk. Ini kan maksudnya kayak mewah kan? Belum mekar. Tapi ini kapas ini. Diwarnain. Kreatif. Ini maksudnya mewah lagi kuncup. Itu yang pink itu, yang plastik-plastik itu, ya. Yang kayak sakura-sakura itu. Ketika tumbuhan lain semua mati, dia bertahan. Ya memang tidak ada daunnya, musim dingin. Tapi ketika salju sudah mencair, musim dingin sudah mereda, muncul bunganya. Indah sekali. Itulah simbol kesabaran. Simbol semangat, simbol tekun, simbol daya juang, simbol kerja keras. Simbol tidak pernah menyerah. Betul? Imlek simbolnya bunga meiwa itu? Ya itu. Karena ketika musim dingin itu sudah berlalu, mereka yang selamat itu bersuka cita menjadikan festival, menjadikan hari raya, bunga dari faktor alam pun juga seperti menyambut datangnya musim semi. Datangnya, lewatnya, berlalunya musim dingin yang mematikan. Nah sampai sekarang jenis bunga itu ya masih ada yang menjadi buah, ada yang hanya bunga saja. Ya jenis-jenis itu persik ya, jenis-jenis bunga seperti itu, bunga sakura itu. Nah itu, kenapa simbolnya memakai bunga meiwa itu? Ya karena ketika musim dingin dia bertahan, ya dia tidak mau menyerah. Ketika musim dingin berlalu, dia sambut dengan bunga-bunga yang sangat indah. Ya di kita ya nggak bisa karena nggak ada musim dingin, susah. Jadi kalau ditanam pun mungkin harus di gunung yang ada dinginnya, baru ketika musimnya dia berbunga. Itu. Jadi dari faktor alam. Nah, nilai-nilai Buddhisnya banyak sekali. Kenapa? Karena Buddhisme di Tiongkok itu mengalami masa kejayaan yang panjang dari kaisar ke kaisar. Bahkan saking Buddhisme mengalami kejayaan dan pendukungnya adalah raja, supporternya adalah bangsawan, supporternya ya adalah dari kerajaan, dan raja adalah putra langit, dia punya titah yang absolut, tidak bisa dibantah, ya, mutlak, ya, dalam sistem mereka. Ya. Ketika raja sudah menjadi pendukung Buddhis, ya semua. Bahkan karena pendukungnya adalah raja, kerajaan bangsawan dan seluruhnya kaitan kerajaan tersebut, Buddhisnya mengalami beberapa pergeseran. Salah satunya ya, yang dulu hilang, kemudian sekarang ya dipakai lagi ya tidak apa-apa karena sejarahnya memang ada. Dalam tradisi Mahayana, karena Mahayana pesat sekali berkembang di daratan Tiongkok, ya aslinya memang semua dari India, tapi di India kan sudah anicca kan. Nah, masuk ke Tiongkok dan diterima karena supporternya raja dalam tradisi Mahayana saat itu, ya kemudian juga ya berlanjut, tetapi karena sekarang sumber pengetahuan itu mudah didapat, tidak ada tradisi pindah cara. Tidak ada tradisi pindah patah. Kenapa? Ya supporternya raja. Raja punya segala-galanya. Dan dia nggak mau, masa yang saya yakini, yang saya percayai, yang saya imani, yang saya jadikan landasan untuk saya berpikir, bertindak, bekerja sebagai raja. Masa ulamanya ngemis? Nah itu. Kenapa? Karena supporternya langsung raja. Raja ngomong apa? Manut semua. Nggak manut. Kalau kuping hilang masih hidup. Lehernya lepas. Kepalanya lepas. Mati. Nah itu. Tradisi pindah patah di Tiongkok kuno ketika Buddhisme diterima dengan baik, tidak ada pindah patah. Karena supporternya langsung raja. Bahkan pakaian utama itu, kalau upacara utama, kalau kita lihat film-film Shaolin itu, ya, yang ada kotak-kotak itu yang kotak garis-garis kotak-kotak yang warna emas, itu emas sungguhan, benang emas sungguhan, hadiah dari raja, dari kaisar.
Ya Theravada ya tidak ada. Theravada kalau di hutan itu kayak gembel. Iya, tembel-tembelan. Nyucinya aja nggak pakai deterjen. Nyucinya pakai sarinya nangka, kayu nangka. Jadi nangka galihnya dicacak-cacak, itu intinya nangka dicacak-cacak, digodok. Digodok, nanti sudah jadi esen, nah esennya disimpan. Nah disimpan nanti tiap 2 minggu sekali, kalau ngirit sebulan sekali, kan nggak punya tetangga kan? Bau ya nggak apa-apa. Nah itu nyucinya, tanda kutip nyucinya, nah, pakai sari nangka itu. Dan kalau sudah dicuci, ya uniknya alam itu, herbal itu semua bau hilang. Jadi bau sekecut apapun ketika dicuci sama sarinya nangka itu hilang. Nah itu. Nah itu masih terjaga dalam tradisi Theravada. Tapi dalam tradisi Mahayana, ya karena India sama Tiongkok itu budayanya beda, akhirnya ngikut budaya Tiongkok. Gitu. Jadi mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Bahkan wiara-wiara yang disebut Shaolin itu yang kuno sudah ratusan ribuan tahun sampai sekarang masih. Tidak sepenuhnya rusak, tidak semuanya hancur, masih banyak yang bertahan. Itu. Sehingga nilai-nilai Buddhis banyak sekali terserap dalam budaya Tiongkok kuno. Ya. Beberapa nilai yang bisa kita gali dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek. Yang pertama, yaitu sembayang leluhur. Ya. Yang kemarin Imlek kan, sembayang leluhur enggak? Ya. Karena itu nilai, dan itu cocok dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Ketika mereka belajar literatur Buddhis, sejarah Sang Buddha dan sebagai ajaran Sang Buddha, oh, Sang Buddha juga mengajarkan bakti. Bahkan baktinya Sang Buddha ini enggak kaleng-kaleng. Orang tuanya sendiri dibimbing mencapai kesucian. Ayahnya sebelum meninggal mencapai arahata. Sebelumnya Sotapanna, terus dibimbing oleh Sang Buddha. Kalau Sang Buddha arah ke Kapilawastu, Sang Buddha mampir untuk mengajarkan Dhamma kepada ayahnya dan kepada kerajaan Kapilawastu. Sebelum meninggal, ayahnya mencapai arahata, dibimbing oleh Sang Buddha langsung. Ibunya yang sudah meninggal, karena sudah selesai menjadi ibu bodhisatta yang begitu sulit, karena butuh parami yang besar, Sang Buddha mencari cara, mencari waktu. Gimana nih? Kapan momen, kapan kesempatan untuk berbakti kepada ibunya yang sudah beda alam? Ibunya sudah terlahir di alam surga Tusita. Nah, Sang Buddha mencari waktu, 7 tahun baru dapat. Tahun ke-7, setelah mencari orang sempurna, Sang Buddha baru bisa dapat kesempatan, dapat kondisi untuk mendukung ibunya yang sudah terlahir di alam surga menjadi dewa. 2 ini aja, ini sudah bikin sesuatu yang sangat mendalam. Artinya apa? Sang Buddha nyata-nyata, bukan hanya omong, bukan hanya ujar, bukan hanya teori, tapi beliau praktek langsung berbakti sama orang tuanya. Bahkan kepada ibunya, ini nggak bisa dilakukan orang biasa. Nggak sembarang orang bisa melakukan itu. Kenapa? Beda alam. Sang Buddhanya pergi ke alam surga. Sang Buddhanya mendatangi alam surga karena punya kemampuan itu. Tapi ini contoh nyata bahwa bakti yang menjadi cara berpikir orang Tiongkok kuno sampai sekarang cocok dengan nilai Buddhis. Kenapa? Karena orang Tiongkok kuno itu punya cara berpikir yang sangat sederhana tetapi sangat real. Apa cara berpikirnya? Tanpa adanya leluhur, tanpa adanya pendahulu, saya tidak akan ada. Itu natural sekali, itu ilmiah sekali, dan itu nyata sekali. Tidak mengawang-awang, tidak. Tidak. Tanpa adanya leluhur, tanpa adanya pendahulu, tanpa ada orang-orang berjasa dalam hidup saya tidak akan sampai saat ini. Entah itu saya orang hebat, orang pinter, orang sukses, presiden, raja, siapapun, muncul dari orang tua, muncul dari keluarga, muncul dari para pendahulu. Makanya tradisi sembahyang leluhur khususnya ketika Imlek itu tidak bisa dilepaskan. Nah, kemudian ketika Buddhisnya ya semakin digali, oh sekalian sembahyang kepada dewa dewi. Yang itu juga ada unsur Tao, ya,
bakti itu unsur Konghucu, ya, sembahyang dewa-dewi itu unsur Taoisme. Di Buddhisnya ya jelas ada. Jadi memang sinkretisme itu malah menjadi tambah kuat, ya, tambah lengkap. Ya, meskipun ya namanya orang ya bisa menambahkan berbagai macam sudut pandang. Katanya, kan ini udah berlalu ya. Seminggu sebelum Imlek, sembahyang dewa-dewa enggak manjur. Kenapa? Dewanya pulang kampung. Laporan sama Kaisar Langit. Laporan tentang situasi setahun di rumah itu. Nah, dewa yang paling populer disembayangin ketika sebelum Imlek adalah dewa dapur. Chow Kun Kong. Dan itu adanya di Taoisme. Di Buddhis enggak ada. Kenapa dewa dapur? Ya karena sebenarnya begini, itu simbolik. Karena orang zaman dahulu, sampai sekarang kalau di desa-desa, tempat utama itu pawon. Kerja di pawon, masak apalagi, asah-asah, kora-kora. Yang ngerumpi ya di pawon, gosip ya di pawon, tidur ya di pawon. Saya pernah ngalami, zaman kecil itu masih ngalami tidur di pawon. Meskipun pawon orang lain. Kenapa? Karena asik. Mau makan ya di situ. Kamar mandi ya deket di belakang. Ya, mau ngapain ya di situ, karena kan dapurnya besar sekali kalau zaman dulu kan. Semua aktivitas, boleh bilang 90% aktivitas rumah itu ada di pawon. Nah, sehingga rahasia-rahasia rumah ya diketahui dewa dapur. Simbolik. Sehingga ketika mereka mau pulang kampung, mereka dibekali. Ya, lebih tepatnya disogok. Dengan yang manis-manis. Kasih tangkwe, kasih tangcie, kasih madu. Belakangan dikasih kue keranjang. Ya, dewa yang udah tua begitu dibekalin yang manis-manis, sampai sana nggak laporan. Langsung menang aja. Itu simbolik, maksudnya. Kalau kita mau mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, mendapatkan hoki, mendapatkan cuan dan sebagainya yang disimbolkan dengan manis, bikinlah yang manis-manis. Bukan bikin kue manis beneran, tetapi bikinlah karma perbuatan yang manis-manis. Supaya sepanjang tahun kita merasakan manis, merasakan lancar, merasakan berkah, hoki, bejo, cuan. Itu sebenarnya hukum karma. Cuman kan ya zaman dulu kan angel gitu. Mana sih karma? Nggak bisa dicubit, nggak bisa dikantongin. Nah, sehingga dibuat simbolik, dibuat filosofi. Ya itu. Nah, jadi baktinya kalau bagi orang Tiongkok itu adalah dari ajaran Konghucu, ya. Dewa-dewinya memang dari Tao. Bakti dan dewa-dewinya itu ya di Buddhis nyata. Ada jelas. Bahkan Sang Buddha sendiri menunjukkan, mencontohkan, ngelakoni bakti kepada orang tuanya, bakti kepada keluarganya, bakti kepada rakyat Sakya, suku Sakya yang menjadi asal-usul Sang Buddha. Nah itu. Sembayang kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Karena punya nilai-nilai yang sangat nyata. Ya. Bahkan kalau di Tangerang gitu, kalau Tangerang kan luas sekali, karena luas, pelosok-pelosoknya itu masih menjaga, masih punya papan kanji itu. Papan kanji ya bahasa omongnya, punya papan arwah itu bisa 5, 6, 7 generasi. Ya buta huruf, nggak bisa baca. Cuman pokoknya udah dijaga ratusan tahun, makin ke atas makin tinggi itu. Ya, orang Jabodetabek nyebutnya rumah abu. Ya, rumah tempat sembahyang bersama untuk leluhur. Nah itu. Sampai sekarang. Ya, kalau sekarang di rumah ya, kalau memang ya terkondisi, ya itu bikin di ruang tamu atau bikin di halaman depan dan sebagainya. Nah, itu. Sembahyang kepada leluhur termasuk sembahyang kepada dewa-dewi. Kenapa? Ya memungkinkan leluhur kita juga
terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Mereka ikut senang dengan tradisi baik yang masih dijalankan tersebut. Itu. Tanpa adanya leluhur, tanpa adanya keluarga, tanpa ada orang tua, tanpa ada orang-orang berjasa dalam hidup kita, ya kita tidak mungkin sampai saat ini. Kenapa? Karena manusia ini punya dua hal, pribadi dan sosial. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Secara pribadi adalah, aku adalah pewaris perbuatanku sendiri, aku adalah lahir dari karmaku sendiri dan seterusnya. Abin Hapaca Waikana yang selalu kita bacakan. Tetapi kita juga makhluk sosial. Kita nggak bisa muncul sendiri, kita tidak bisa berhasil sendiri, kita tidak bisa sukses sendiri, nggak bisa. Kita membutuhkan orang lain. Sang Buddha yang paramitanya sudah sempurna pun masih membutuhkan ibu untuk lahir sebagai manusia, mencapai sama Sambodhi. Kurang apa coba Bodhisatta? Paramitanya pol-polan, paling top yang bahkan orang biasa nggak masuk akal. Ya, ada cerita Jataka kan? Ya kita bisa membayangkan atau bisa mengambil filosofinya, mengambil nilainya. Ya, Bodhisatta dianiaya dengan sangat tragis. Kupingnya dipotong, tetap tenang, tidak ada kebencian. Hidungnya dipotong, tetap tenang, tidak ada kebencian. Tangan kakinya dipotong, tidak ada kebencian. Sampai mati, tidak ada kebencian. Opo iso? Bisa apa enggak? Kayak nggak masuk akal itu. Lebay gitu. Karena kita belum melatih itu. Tapi bagi mereka yang sudah melatih sekian lama tak terhingga, ratusan ribuan kelahiran dilatih, kalau bagi logika saya bisa. Kenapa? Karena itu mentalitas. Mentalitas. Ya samalah seperti dulu, sendalnya hilang, ngamuk. Kenapa? Karena belum terbiasa. Lama-lama, sudahlah. Berarti sendal saya ada yang membutuhkan. Karena bukan hilang, tapi pindah tempat. Ada yang membutuhkan. Kita terus berlatih, nanti sampai kita kehilangan anggota keluarga yang kita cintai. Ya, hubungannya baik, harmonis dan sebagainya. Ya sudahlah. Kalau kehilangan yang dibenceno ya kadang mungkin tepuk tangan kali ya. Pasang status, terimalah karmamu. Itu dari latihan. Lah sekarang coba, sendal sama orang tercinta berharga mana? Ya orang tercinta lah. Tapi kalau kita terus berlatih sampai suatu ketika kita mengalami orang yang kita kasih, orang yang kita cintai itu berpisah dengan kita karena dengan kondisi karmanya sendiri, kita tetap bijaksana. Kita tetap perhatian, kita tetap sadar, kita tidak depresi, kita tidak stres, kita tidak gila, tidak kacau. Kenapa? Karena menyadari tidak ada yang kekal dan sudah terus berlatih. Kita saja, kalau kita ingat dari dulu sampai sekarang, sudah bisa banyak melepaskan hal-hal yang kita cintai. Apalagi Bodhisatta yang latihannya sangat maksimal dilatih. Memang sudah di luar kemampuan manusia normal. Artinya bisa. Paramitanya sudah sempurna, tapi masih punya sisi sosial. Sosial itu pihak makhluk di luar diri kita, itu sosial. Bodhisatta sudah sempurna, tapi masih membutuhkan orang tua. Nah inilah nilai bagaimana kita menghormati leluhur, bagaimana kita berbakti kepada orang yang berjasa dalam hidup kita, apalagi kalau masih hidup, kalau sudah meninggal pun tetap tidak putus. Kenapa? Karena tanpa adanya beliau-beliau itu, tanpa adanya mereka, kita tidak akan muncul. Itu yang pertama. Sembahyang kepada leluhur dan bertambah kemudian sembahyang kepada para dewa-dewi. Ya, makanya di kelenteng-kelenteng, di topekong-topekong, nah itu kan rame. Ya, kenapa? Karena ada nilai-nilai itu. Yang kedua, ya secara simbolik, secara filosofi dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang ya sudah, ya mungkin ada yang melakukan atau ada yang tidak, ya karena ini
suatu simbolik. Makan malam bersama. Kemarin kumpul keluarga makan malam? Ya, tapi lingkup kecil aja ya. Karena kalau keluarga 200 orang, panitianya repot. Ya kalau di bawah 10 masih bisa. Tapi kalau udah keluarga besar, ya itu harus ada panitianya. Karena tempat, menu, banyak sekali. Kenapa? Karena itu simbolik. Ya. Apalagi simbolnya mejanya bundar. Tapi meja kotak ya jangan dipotong jadi bundar. Ya. Seadanya aja. Kenapa? Karena simbolik keluarga. Karena kita berasal dari keluarga. Dan kekuatan utama dunia, ya ini yang isinya utama manusia adalah keluarga. Kalau suatu bangsa, suatu suku, ya, suatu komunitas itu keluarganya utuh, keluarganya guyup rukun, keluarganya bersatu, ya, keluarganya saling support, kerjaan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, rintangan sebesar apapun bisa dihadapi, bisa dijalani, bahkan menjadi pengalaman yang sangat baik, khususnya bagi keluarga itu. Makanya disimbolkan dengan makan malam bersama. Ya, saling bersyukur, ya, saling support, saling mendukung satu sama lain, khususnya 1 tahun kemarin untuk 1 tahun ke depan. Di nanti-nanti. Makanya muncul kuliner-kuliner simbolik itu ketika makan malam bersama itu kan tujuannya untuk mengingatkan kita muncul dari keluarga. Sehingga ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang cocok, itu biasa. Biasa dalam keluarga. Biasa. Sehingga dimaklumi, ya. Dan kemudian kalau yang masih belum pas, ya harus evaluasi, harus menyadari, saya harus memperbaiki kekurangan saya. Kenapa? Karena suka tidak suka saya membawa nama keluarga. Ya, meskipun tidak ditempel, tapi kaitannya sebagai makhluk sosial, kemanapun saya pergi, perilaku apapun saya lakukan, saya membawa nama keluarga saya. Nah itu. Disimbolkan dengan makan malam bersama ketika malam ya sacap meh ya. Ya, kalau ada kemarin nggak sacap sih, kemarin 29. Ya sekitar itulah pokoknya, besoknya mau Imlek. Itu. Kenapa? Karena keluarga ini bagian yang paling penting. Suka duka kita di keluarga. Apapun yang terjadi adalah dari keluarga. Entah itu keluarga kecil ataupun keluarga besar. Tapi kita muncul dari keluarga. Nah itu. Yang ketiga, nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek adalah silaturahmi. Ada kalimat begini, saya pernah baca dulu. Ya masih relevan juga. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Jarene. Katanya ya masuk akal juga. Tapi kalau kita bisa mengikat tali silaturahmi dengan baik, masih punya ya circle sosial, pergaulan, pertemanan yang baik, kekerabatan yang baik, itu menjadi kekuatan. Kenapa? Ya karena kita punya sisi makhluk sosial. Bahasa Buddhisnya kalyana mita. Kita punya kalyana mita yang baik, yang support, yang bagus, yang luhur, yang menyemangati. Apakah dari duniawi ataupun spiritual, itu sangat mendukung. Nah, dalam tradisi perayaan Tahun Baru Imlek, nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai persahabatan, kalyana mita itu sangat-sangat nyata. Bahkan kalau saya kecil dulu itu disuruh sembayang ke leluhur-leluhur lainnya nggak kenal. Ya ikut aja, namanya bocah seneng aja. Tapi kisopo, nggak kenal. Beliau meninggal, kami belum lahir. Nggak kenal memang, tapi kaitannya Brian itu. Kenapa ya? Jadi kenal saudara, jadi kenal kerabat, atau ketemu teman-teman baru dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia makhluk sosial. Kalau dia punya sosial yang baik, nah dia akan bisa menjalani apapun, terutama yang berat-berat itu,
dengan banyak dukungan. Paling tidak pengetahuan, motivasi, ya, ilmu, tidak harus materi, tidak harus. Ya, wawasan, pengetahuan, ilmu itu sangat berharga ketika kita punya relasi yang baik. Jadi kalau kita punya relasi, ya, kalau di Buddhis itu ada istilah wisaya paramang nyati. Kepercayaan adalah keluarga yang paling baik. Kalau kita bisa dipercaya orang, semuanya lancar. Saya banyak dapat cerita, orang-orang sukses, dagang, bisnis, belum pernah ketemu. Kenapa? Antar pulau. Mainnya apa? Cuman teleponan. Sistemnya apa? Percaya. Itulah silaturahmi. Itulah kalyanamita. Belum pernah ketemu. Kalau ngirim ya bukan gerobak, bukan. Kontainer. Belum pernah ketemu, cuma teleponan aja. Tapi karena sama-sama bisa dipercaya, yang ngirim barang bener, yang bayar bener. Lancar kan? Belum pernah ketemu. Karena sama-sama bisa dipercaya, lancar seperti keluarga. Ya coba, temen ngutang bayar. Besok-besok, nanti dulu. Iya kan? Kalau bahasa cerita motivasinya itu, seperti kertas yang diremek, disetrika lagi. Ya mungkin bisa rapi. Tapi kan nggak kembali semula kan? Lebih ekstrimnya, kaca yang pecah, batu yang pecah. Ya mungkin bisa ditembel, bisa disambung. Kintsugi itu katanya, seninya Jepang. Itu kan gawe-gawe aja, filsafat itu kan gawe-gawe aja. Ya eman-eman sebenarnya ngirit, barang rusak diperbaiki. Tapi kan tidak bisa utuh lagi kan? Nah itulah kepercayaan. Kalau kita bisa menjaga kepercayaan dengan baik, boleh dibilang nggak dapat makan. Pasti ada jalan untuk kita bisa bertahan, berkembang, bahkan bisa berhasil. Ya coba saya telusuri cerita-cerita orang sukses. Dari sekian banyak faktor dia sukses, pasti ada salah satu faktor kepercayaan. Bisa dipercaya. Ya. Katanya kalau orang Hokian itu ada 3C katanya. Ada 3C yang bikin sukses. Ada cincai, ada cengli, kemudian dari cincai dan cengli ini dilakukan dengan baik. Cincai apa cincai? Sering ngomong tapi artinya susah ya. Cincai lah. Gitu. Apa artinya? Hah? Iyalah, ya gitulah. Biasalah begitu. Masih bisa dimaklumi, cincai lah. Kemudian cengli apa cengli? Oh, sering ngomong susah artinya kan ya. Itulah bahasa. Cengli itu kayak adil, seperti adil. Apa ya? Cengli maksudnya utang yang bayar. Entah itu mau dicicil atau apa ya harus tanggung jawab, harus gentleman. Gitu. Nah, dari cincai dan cengli ini baru yang ketiga muncul, cuan. Tapi kalau kita ngutang apa ngutang? Okeannya. Hah? Apa? C juga katanya. Ya itulah. Terus makan, bukan makan cia biasa, makan orang. Nah terus ada C yang ketiga lagi, caw. Kabur. Itu malah ngerusak, menghancurkan kepercayaan. Caw kan? Caw. Kabur. Jadi kalau kita bisa dipercaya, enggak akan sulit. Orang sukses-sukses di belahan dunia manapun, salah satu sebab sukses yang terbesar, pasti kan banyak, enggak satu. Pasti ada faktor dia bisa dipercaya. Dia bisa menjaga kepercayaan, dia punya lingkungan yang sosial yang bagus, ya, dia punya nilai-nilai positif. Nah itu kalau kita mau kaitkan dengan lingkungan kita, circle kita, silaturahmi kita. Itu. Nilai ketiga yang bisa kita gali dalam tradisi perayaan tahun baru Imlek. Ya, saling silaturahmi kan? Ya. Oh, udah lama ketemu salaman, utang bayar. Ya kewajiban. Makanya kan dalam simbolik orang meninggal
Ya mohon dimaafkan mendiang selama hidupnya kalau ada kesalahan dan sebagainya, sengaja tidak sengaja. Ya mohon kalau ada utang, harap dikasih tahu. Ya bayar. Tetap itu tanggung jawab si keturunannya, si keluarganya. Utang tetap utang, bukan berarti oh udah mati utangnya bebas. Enak men. Ya bayar, kenapa ya? Karena itu kewajiban, itu tanggung jawab. Itu. Dan yang keempat, ya banyak-banyak ya nanti habis waktunya. Yang kita bisa gali adalah dalam tradisi tahun baru Imlek yang juga berkaitan dengan Buddhis, ya, dengan Dhamma adalah berbuat kebajikan. Simboliknya apa? Nah itu dia. Nah simboliknya adalah kertas merah, angpau. Tapi hebatnya orang dulu dalam filosofi angpau ini tidak ada nominalnya. Bukan 10%, bukan 15%, apalagi 50% kegedean, nggak mungkin ya. Sukarela. Kenapa? Karena berdana. Sehingga kalau suatu ketika kita sebagai anak atau kita sebagai lebih muda dapat angpau isinya goceng, jangan protes. Kenapa? Ya karena simbolik. Ya. Jangan jadi tim pemburu angpau. Kenapa? Karena itu simbolik. Nah yang kebajikan inilah yang benar-benar sangat-sangat mencerahkan filsafat Tiongkok. Kenapa? Karena di Tiongkok itu memang cara berpikirnya matre. Memang. Selama itu dikelola dengan baik, ya bagus. Bagus. Kenapa? Karena itu kan survive. Ya, survive. Jadi matre ini kan ranahnya materi. Tetapi matre ini juga yang membuat manusia secara evolusi bisa bertahan. Kenapa manusia dibandingkan dengan binatang lainnya, ya, manusia bisa lestari sampai sekarang. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Karena di masa lalu ketika alam mendominasi, ya, alam mendominasi di semak-semak nih atau di kejauhan 100 meter atau 50 meter ada apa namanya? Gerakan-gerakan. Ada yang horor, mencurigakan. Apa yang dilakukan oleh manusia? Langsung hibrid. Itu teknik mempertahankan diri. Itu serakah. Kenapa? Ya nggak mau celaka. Itu materialistis secara kehidupan. Itu yang bikin manusia dibanding makhluk lain lebih bertahan secara evolusi. Kan normalnya nggak mungkin kita, ada apa gitu, samperin, macan. Ya udah telat. Secara insting kita langsung kabur. Tapi kalau kayak coba lihat binatang-binatang, udah dijebak, udah diperangkap, ikan coba. Ya. Ikan ini sebenarnya di sisi lain tuh tolol ikan. Udah kena, kelepas nih. Dikena lagi. Kenapa? Ya karena bodoh. Tapi manusia, kalau kita lihat secara materialistisnya, secara serakahnya itu salah satu yang membuat dia bisa bertahan hidup. Dia bisa survive. Nah secara materinya selama itu dikelola dengan baik, itulah yang membuat dia bisa bertahan, bahkan bisa maju. Memang, nah masuk nilai-nilai Buddhis, oh ternyata kalau kita sudah mampu, bahkan kita sukses, materi yang berkelimpahan ini digunakan untuk berbuat kebajikan. Untuk sosial, untuk membantu mereka-mereka yang memang patut, pantas, layak untuk dibantu. Itu nilai-nilai Buddhisnya masuk di situ. Dan itu mereka senang sekali mendapat pencerahan, bahwa materi, alat, kepintaran dan lain sebagainya adalah potensi kita. Alat kita untuk mengembangkan diri kita. Kenapa? Karena tidak hanya berhenti pada duniawi, pada material. Ada spiritual, ada pengembangan batin, bahkan ada kesucian. Yang salah satu caranya adalah dengan menggunakan materi itu, keserakahan itu dengan bijaksana. Itu. Nilai-nilainya adalah bagaimana kebajikan itu yang dasarnya adalah kebendaan ataupun kelebihan ataupun pengetahuan, potensi dan sebagainya dikelola menjadi manfaat bersama. Ya memang selalu ada plus minus, ada hitam dan putih. Ya. Saking kreatifnya, saking cerdasnya mengelola materi, laut saja sampai SHM. Laut aja bisa dimiliki, jangan-jangan gunung-gunung udah pada jadi sertifikat hak milik nih, ketinggalan ini saya nih.
Saking kreatifnya. Laut punya sertifikat. Saking kreatifnya. Itu. Tapi ketika nilai-nilai Buddhis masuk, ternyata bukan hanya mengumpulkan, bukan hanya mengembangkan, tetapi kelebihan ini dijadikan hal-hal yang bermanfaat. Diimplementasikan, diterapkan menjadi nilai-nilai yang berguna. Ya termasuk contohnya wihara ini. Wihara di mana kita kunjungi, di wihara di mana muncul, itu contoh bagaimana nilai-nilai luhur dari Tiongkok kuno itu diimplementasikan menjadi hal yang lebih bermanfaat secara luas, secara mendalam, dan nyata bisa langsung dirasakan hasilnya. Nah inilah paling tidak 4 hal ya, yang kita bisa ambil, bisa kita cukil, bisa kita bahkan terapkan dalam keseharian kita, ya, dalam nilai-nilai kita, antara filosofi-filosofi yang mendalam dengan Buddhis yang selaras bisa kita terapkan. Dan 4 ini paling tidak, ini sudah banyak ditiru kalau kita lihat. Ya, contoh yang keempat tadi, tradisi amplop merah. Idul Fitri pernah lihat amplopnya warna apa? Nah itu, itu sudah ditiru. Di Pawali, perayaan-perayaan besar Hindu, pernah lihat amplopnya warna apa? Oranye. Itu terjadi begitu saja, ya mengcopy. Tapi kan angpau hijau nggak disebut angpau. Hijau apa hijau? Angpau kan kertas merah, amplop merah. Artinya apa? Sudah ditiru, kenapa? Karena bagus, karena menarik, karena punya nilai yang bagus, yang menarik, yang baik untuk ditiru, untuk dilakukan. Itu contoh. Jadi kenapa? Secara umum, ya, budaya Tiongkok ini leading, ya karena itu. Di Tiongkok sendiri, secara data, kemiskinan itu 0% secara data. Ya, kalaupun nggak 0%, ya kecil sekali lah. Kenapa? Ya karena mereka guyup rukun. Karena mereka berusaha bersatu. Dengan bagaimana sistem 1 miliar orang lebih ini dikomando. Nah, kenapa kita yang begitu kaya raya, ya, kapan-kapan kalau buka Google Earth, ya, lihat Freeport, di zoom in. Terus diperbesar. 50 tahun lebih ditambang, enggak habis-habis. Tapi kenapa kita enggak sejahtera? Karena kita dibikin tidak kompak. Dibikin tidak guyup. Supaya ribut terus. Memang dibikin tanpa sadar. Atau memang disadari. Menjadi alat supaya 5 tahun ke depan berkuasa maning. Padahal kita kaya sekali secara semua. Apa yang tidak ada di Nusantara ini? Laut, pantai begitu panjang. Hutan begitu banyak, tambang semua ada. Tapi kenapa? Nah, kalau kita balik, kita tidak kompak. Kita tidak guyup rukun. Slogannya ada, hanya sebatas teori. Tapi tidak diterapkan. Tapi kalau kita guyup rukun, yang kita bisa mulai dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita, pasti kita bisa menjalani dengan baik. Kenapa Tiongkok bisa leading? Bahkan sekarang lagi geger nih. Artificial intelligence-nya sudah ngalahkan punya Amerika. Kenapa? Karena mereka guyup. Mereka suportif. Mereka saling dukung. Itu nyata. 1 miliar lebih malah surplus makanan. Jadi amit-amit ya, kalau nanti perang dunia ketiga, siap-siap makan rumput. Nggak ada makanan. Kalau mereka santai, gurun jadi perkebunan. Gurun, ada sungai, ada danau. Ya, tempat-tempat tidak produktif jadi produktif. Nah, kita kasihan. Tapi jangan menyerah. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita masing-masing. Guyup rukun, saling support, bersatu, samagi. Itulah nilai yang nyata. Jadi meskipun sedikit, kalau guyup rukun pasti ada kemajuan, bahkan ada keberhasilan yang bisa kita dapatkan. Tapi meskipun banyak cerai berai, nggak kompak, kocar kacir.
Kocar kacir. Makanya samagi, ya, samaganang, ya, menjadi dasar, menjadi sebab, ya, dari usaha-usaha baik yang kita lakukan untuk kebahagiaan, untuk keberhasilan. Ya, selamat merayakan Tahun Baru Imlek yang secara tradisi dirayakan 2 minggu sampai Cap Gome. Ya, artinya karena mungkin keluarga lain, teman-teman lain belum ketemu, ya. Sekarang sih memang sudah mudah dengan teknologi, dengan HP, dengan telepon, tetapi tetap nilai-nilainya, ya, pengingat-pengingat kita, ya, kepada leluhur, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada hal-hal baik patut kita kenang, patut kita terapkan karena itu sangat bermanfaat bagi hidup kita sekarang ataupun masa-masa mendatang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri Sabesata Bawantus Kitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.